Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra, NPM 2108260042. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi. Definisi hormon dari reproduksi adalah hormon yang mengatur pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi, pubertas, pembentukan gamet, siklus menstruasi, ovulasi, fertilisasi, kehamilan, serta fungsi seksual. Pengatur utama berlangsung melalui sumbu hipotalamus menuju hipofisis menuju gonad atau HPG axis. Alur utamanya yaitu dari hipotalamus menjadi GnRH, menuju lagi hipofisis anterior, terjadilah FSH, menuju lagi FSH dan LH, lalu gonad dan hormon seks. Hormon seks kemudian memberikan umpan balik atau feedback ke hipotalamus dan hipofisis. Kita geser ke sebelah kiri, yaitu ada hormon reproduksi pada wanita, itu ada 4. Yang pertama ada FSH atau follicle stimulating hormone. FSH memiliki sumber dari hipofisis anterior. Untuk fungsinya sendiri merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium, merangsang sel granulosa, membantu produksi estrogen dan berperan dalam pematangan ovum. Pada fase folikular, peningkatan FSH membantu merekrut dan mematangkan folikel. Yang kedua ada LH atau luteinizing hormone. LH sendiri memiliki fungsi merangsang sel TK menghasilkan androgen, memicu ovulasi, membentuk korpus luteum, merangsang produksi progesteron dan berperan dalam produksi androgen pada ovarium. Yang ketiga ada estrogen. Jenis utama pada wanita reproduksi yaitu adalah estradiol atau 2. Untuk sumbernya dia ada pada ovarium, terutama pada folikel, korpus luteum, plasenta selama kehamilan. Estrogen sendiri memiliki fungsi yang pertama ada pertumbuhan organ reproduksi wanita, perkembangan karakteristik seksual sekunder, merangsang proliferasi endometrium, membantu pertumbuhan payudara, berperan dalam regulasi FSH dan LH, dan yang terakhir adalah kadar estrogen yang tinggi dan menetap menjelang pertengahan siklus menyebabkan positif feedback dari LH saja ke ovulasi. Estrogen juga berperan penting dalam perkembangan pubertas dan karakteristik seksual sekunder. Yang terakhir adalah progesteron. Progesteron berasal dari korpus luteum, plasenta saat kehamilan. Fungsinya sendiri yaitu mengubah endometrium menjadi fase sekretori, mempersiapkan uterus untuk implantasi, mempertahankan endometrium, mengurangi kontraksi uterus, meningkatkan suhu basal tubuh, dan yang terakhir memberikan negatif feedback terhadap GnRH atau LH. Progesteron sendiri berperan penting dalam menurunkan frekuensi pulsasi LH, terutama pada fase luteal. Kita geser ke sebelah kanan, yaitu ada hormon reproduksi pada pria. Hormon reproduksi pada pria juga ada 4. Yang pertama ada FSH. Sumbernya berasal dari hipofisis anterior. Untuk targetnya sendiri itu adalah sel Sertoli. Fungsinya sendiri yaitu merangsang spermatogenesis, mendukung fungsi sel Sertoli, merangsang produksi inhibin B. Yang kedua ada LH. Sumber LH sendiri berasal dari hipofisis superior. Untuk targetnya sendiri dia ada sel Leydig. Fungsinya yaitu merangsang produksi testosteron. Yang ketiga ada testosteron. Testosteron berasal dari sel Leydig testis, memiliki fungsi yang pertama perkembangan organ genitalia pria, perkembangan karakteristik seksual sekunder, meningkatkan massa otot dan tulang, mempertahankan libido, mendukung spermatogenesis, memberikan negatif feedback terhadap hipotalamus dan hipofisis. Testosteron juga dapat dikonversi menjadi DHT atau estradiol yang memiliki fungsi biologi sendiri. Yang terakhir ada inhibin B. Inhibin B ini berasal dari sel Sertoli. Fungsinya yaitu menghambat sekresi FSH, lalu menjadi salah satu indikator aktivitas spermatogenesis. Kita geser ke sebelah kiri lagi, yaitu hormon dalam siklus menstruasi. Di sini ada 4. Yang pertama ada fase menstruasi, fase folikular, ovulasi, dan yang terakhir ada fase luteal. Pada fase menstruasi itu estrogen meningkat, progesteron juga meningkat. Lalu endometrium mengalami peluruhan dan terjadinya menstruasi.
Untuk fase folikular ini FSH-nya meningkat, folikel berkembang, lalu estrogen juga meningkat, endometrium mengalami proliferasi. Yang ketiga ada ovulasi, estrogen tinggi, yaitu dia memberikan positif feedback, lalu terjadinya LH Sargi, lalu folikel pecah dan ovarium dilepaskan. Terus terakhir yaitu ada fase luteal. Fase luteal ini korpus luteum terbentuk, progesteron meningkat, estrogen juga meningkat, endometrium juga dipertahankan untuk kemungkinan implantasi jika terjadi fertilisasi. Geser sebelah kanan lagi, yaitu ada hormon kehamilan. Pada hormon kehamilan ini ada 5. Yang pertama ada HCG, estrogen, progesteron, prolaktin, dan yang terakhir ada oksitosin. HCG yaitu human chorionic gonadotropin, yaitu diproduksi oleh trofoblast atau plasenta, yaitu memiliki fungsi mempertahankan korpus luteum pada awal kehamilan, mempertahankan produksi progesteron menjadi dasar pemeriksaan kehamilan. Yang kedua ada estrogen. Selama kehamilan meningkat dan membantu, yaitu estrogen memiliki fungsi membantu pertumbuhan uterus, perkembangan payudara, dan produksi jaringan reproduksi. Yang ketiga ada progesteron. Progesteron memiliki fungsi mempertahankan endometrium, mengurangi kontraksi uterus, dan mendukung kehamilan. Yang keempat ada prolaktin. Prolaktin ini sumbernya berasal dari hipofisis anterior, memiliki fungsi merangsang produksi ASI, berperan dalam perkembangan kelenjar mamae. Dan yang terakhir ada oksitosin, sumbernya dari hipotalamus, dilepaskan melalui hipofisis posterior. Fungsinya sendiri yaitu merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan merangsang milk injection reflex saat menyusui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk referensi yang saya pakai sudah tertera pada mind map. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.